Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Saya Almaira Narasafa, siswi kelas 12 dari SMA Negeri 3 Samarinda. Video ini saya buat untuk menjelaskan mengenai buku yang sudah saya resensikan, berjudul Biologi untuk Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah kelas 11 Jilid 2, yang disusun dan ditulis oleh Dr. Handai Irnani Tias, Magister Pendidikan. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga pada tahun 2014 dengan tebal buku 478 halaman. Nomor buku ini adalah 978 602 241 4704. Buku ini berharga 96.600. Buku ini diperuntukkan bagi pelajar kelas 11 program studi ilmu pengetahuan alam sehingga mempelajari biologi secara baik dan mendalam. Alasan saya memilih buku ini untuk diresensikan adalah karena lengkapnya materi biologi pada buku ini sebagai penunjang mata pelajaran pilihan saya pada saat kelas 11. Dan juga buku ini masih saya baca saat ada lomba ataupun saat materi kelas 12 berhubungan dengan materi kelas 11. Buku ini juga memiliki versi revisinya yang juga ditulis oleh Dr. Anda Irnani Tias, Magister Pendidikan bersama dengan Silva Sagita. Diterbitkan oleh penerbit Erlangga juga pada tahun 2023. Buku biologi untuk sekolah menengah atas atau Madrasah Aliyah kelas 11 Jilid 2 memiliki subtema. Yang pertama adalah sel, lalu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, struktur dan fungsi jaringan hewan, lalu sistem gerak, sistem sirkulasi, sistem makanan dan sistem pencernaan makanan, sistem pernapasan, sistem ekskresi, sistem koordinasi, sistem reproduksi, dan sistem pertahanan tubuh. Buku biologi karya Irnani Tias ini banyak menyajikan materi dengan melatih daya analisa siswa karena banyaknya penulisan istilah ilmiah dan bioproses. Kenapa? Karena materi kelas 11 banyak membahas mengenai sistem organ pada makhluk hidup, khususnya manusia. Buku ini banyak menyajikan materi mengenai hubungan antara sel yang membentuk jaringan dan berkaitan erat dengan sistem organ. Sehingga diharapkan seiring belajar dengan buku ini, para siswa akan bisa mengerti dengan bioproses, manfaat, dan keterkaitan, serta gangguan fungsi yang dapat terjadi. Selain itu, dengan buku ini penulis mengharapkan bahwa siswa akan mendapatkan kesadaran diri dengan cara menghargai pemberian Tuhan Yang Maha Esa, lalu menjaga kualitas hidupnya dan menjaga kesehatannya. Menurut saya, fokus utama dari mata pelajaran biologi adalah mengetahui kronologi dari sebuah materi. Jadi, dalam mempelajari biologi, saya harus mengetahui sejarah, penemu, keterkaitan, lalu hubungannya, manfaatnya, dan juga lain-lain. Hal yang saya sukai di dalam buku ini adalah buku ini membahas materi tanpa meninggalkan detail-detail sekecil apapun. Berbeda dengan versi revisinya yang hanya membahas inti dari sebuah materi saja tanpa menjelaskan tentang kronologi dari sebuah materi. Selain itu, di dalam buku ini disisipi materi tambahan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, seperti saat penulis menjelaskan mengenai persendian. Mengapa sendi kita berbunyi krek? Lalu dalam akhir bab ditambahkan satu latihan soal sehingga menambah pemahaman siswa. Namun sayangnya buku ini dominan menjelaskan bioproses dalam bentuk paragraf daripada dalam urutan langkah-langkah, yang menyebabkan waktu pemahaman saya menjadi bertambah lama. Juga, ilustrasi dalam buku ini tidak berwarna sehingga saya sulit membedakan antara struktur satu dan struktur lainnya. Secara keseluruhan, buku ini sudah menyajikan materi biologi secara jelas melalui kronologi dan bioproses, walaupun bioprosesnya tidak ditulis dalam bentuk urutan langkah-langkah dan ilustrasinya masih dalam bentuk tidak berwarna. Namun, terlepas dari semua itu, buku ini sudah berhasil menjelaskan materi biologi kepada pelajar sehingga pelajar bisa mendapatkan pemahaman diri dan menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan saya mengenai buku yang sudah saya resensikan. Semoga generasi muda seperti saya tidak akan pernah pudar semangat membacanya. Salam literasi!